Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya, kita sudah menyelami mengapa profit gudang garam anjlok lebih dari 80%. Tapi cerita tak berhenti di situ. Hari ini, kita akan membahas badai lain yang tak kalah besar. Persaingan ketat yang mengguncang posisi raksasa rokok ini di pasar Indonesia. Gudang garam, meski besar, tak sendirian di ring tinju industri tembakau. Mereka menghadapi dua jenis lawan yang sama-sama tangguh, bahkan mungkin lebih licin. Pemain besar lainnya dan fenomena rokok ilegal serta rokok murah. Duel para raksasa, Jarum dan Sampurna. Mari kita bicara tentang musuh bebuyutan gudang garam, Jarum dan Sampurna. Kedua nama ini bukan sekadar kompetitor. Mereka adalah pemain yang sangat dominan dengan strategi yang terkadang jauh lebih adaptif. Kita lihat Jarum. Mereka tak hanya jago di rokok, tapi juga raja diversifikasi. Bayangkan, mereka punya gurita bisnis dari perbankan BCA, media, Kompas dan Media, hingga e-commerce, Blibli. Ini memberi mereka bantalan finansial yang kuat saat industri rokok terguncang. Sementara itu, Sampurna di bawah payung raksasa global Philip Morris International punya keunggulan di inovasi produk. Mereka aktif mengembangkan produk tembakau alternatif seperti IQOS yang menyasar segmen pasar baru di tengah isu kesehatan. Lalu, bagaimana dengan gudang garam? Mereka seolah masih setia pada jalur lama. Ketika kompetitor bermanuver dengan produk baru atau merambah bisnis lain, gudang garam masih sangat bergantung pada rokok konvensional. Kita juga perlu melihat strategi pemasaran dan distribusi mereka. Apakah mereka seefisien dan seadaptif Jarum dan Sampurna dalam menjangkau konsumen di tengah regulasi yang makin ketat? Ini adalah pertanyaan besar. Ancaman senyap rokok ilegal dan rokok murah. Namun, persaingan gudang garam tidak hanya datang dari nama-nama besar di atas. Ada ancaman yang lebih senyap tapi mematikan, rokok ilegal dan rokok murah. Kenaikan cukai rokok yang agresif seperti yang kita bahas di video sebelumnya, punya efek samping yang tak terduga. Semakin mahal rokok legal, semakin menggiurkan pasar bagi para produsen rokok ilegal. Mereka bisa menjual produk dengan harga yang jauh lebih rendah karena tidak membayar cukai, tidak terbebani biaya produksi yang tinggi, atau bahkan bahan baku yang diselamatkan dari pasar gelap. Dampaknya, volume penjualan rokok legal termasuk gudang garam terus tergerus. Konsumen, terutama dari kalangan menengah ke bawah, akan selalu mencari opsi paling terjangkau di kantong. Dan disinilah rokok ilegal mengisi celah tersebut. Ini menciptakan dilema besar bagi pemerintah dan perusahaan rokok legal. Pemerintah berjuang menekan peredarannya, tapi ini bukan pekerjaan mudah. Sementara perusahaan seperti gudang garam terus kehilangan pangsa pasar. Jadi, bisa kita lihat, gudang garam bukan hanya menghadapi perang saudara dengan Jarum dan Sampurna, tapi juga perang gerilya dengan rokok ilegal yang mencuri pembeli. Ini adalah kondisi yang sangat kompleks dan menantang. Bagaimana menurut Anda? Apakah gudang garam punya strategi jitu untuk menghadapi dua jenis persaingan ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.